Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Jadi kemarin kita belajar bersama tentang rukun wudhu yang pertama, yaitu niat. Kemudian kita akan belajar tentang membasuh wajah, di mana membasuh wajah ini merupakan rukun wudhu yang kedua. Baik, saya baca dulu kitabnya, Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Astani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Mana saja yang dinamakan anggota wajah? Wa huwa ma baina manabiti syari ra'sihi wa tahta muntaha lihiyatihi. Jadi dari sisi bagian atas ke bawah batasan wajah kita, yaitu bagian antara tempat-tempat tumbuhnya rambut yang atas ini, dari dahi sampai ujung jenggot. Jadi bukan janggut ya. Kalau janggut itu kan pas di sini, tapi kalau jenggot itu agak ke belakang lagi. Nah, kemudian dari bagian samping batasan wajah kita itu adalah di antara kedua telinga kita. Kemudian termasuk bagian wajah pada rambut-rambut yang tumbuh di atasnya, baik itu alis, mata, kumis, dan rambut di tepi pipi yang berhadapan dengan telinga. Nah, oleh karena itu diwajibkan membasuh bagian luar dan bagian dalam rambut-rambut tersebut beserta kulit di wajahnya meskipun tebal, karena rambut-rambut tersebut termasuk bagian wajah. Nah, ini yang biasanya menjadi permasalahan para wanita ya, yang ia itu menggunakan make up waterproof, misalkan eyeliner, terus maskara, terus lipstick yang matte itu kalau bisa dikerik, jadi bedak juga. Kalau yang bisa dikerik atau diambil, dan itu menghalangi sampainya air ke kulit kita. Jadi sebelum wudhu harus dihapus terlebih dahulu, karena ya lebih disayangkan ya, misalkan wudhu kita tidak sah daripada mengeman-eman, bahasa Jawanya itu mengeman-eman, atau membiarkan make up kita tapi wudhunya tidak sah, seperti itu. Jadi ya dihapus dulu make upnya, misalkan maskara itu kan atau eyeliner itu kan menghalangi sampainya air ke kulit kita di rambut kita, yang rambut kita itu juga harus terkena air wudhu tersebut. Kalau airnya nggak menyampai di kulit kita atau di rambut bagian wajah kita, maka wudhunya juga tidak sah. Nah, agar mudah dipahami, saya membawakan ini buku Kamus Fikih ya. Ini bukunya, Kamus Fikih dari para santri Lirboyo juga, yang kemarin Bang santri itu juga Lirboyo, karena memang sudah terpercaya gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada gambarnya bagian-bagian dari wajah kita yang termasuk bagian atau anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu, seperti ini. Nah, itu ada gambarnya. Dari wajah bagian depan sampai bawah itu dari tempat munculnya rambut kita ya, mimana biti sya'ri ra'sihi, sampai itu yang nomor 5 ar-raqabah, atau kalau dilihat dari sini gambarnya itu sampai ujung jenggot ya teman-teman, jenggot bukan janggut, karena kalau janggut itu nomor 4, nah dakonon janggut. Kemudian dari telinga yang bawah itu juga termasuk anggota wudhu, anggota wajah yang wajib dibasuh. Nah, nomor 3 itu juga wajib, jadi sampai belakang ya teman-teman. Bahkan kalau di buku Kang Santri itu sampai leher,
Agar apa? Agar basuhan wajah kita itu sempurna, seperti itu. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Karena kalau suatu hal yang sebenarnya itu bukan wajib tapi menjadi penyempurna hal wajib, maka wajib dilakukan. Kalau teman-teman ragu-ragu, maka saya menyarankan, begitupun saya sendiri, itu membasuh wajahnya sekalian sampai leher ya. Kemudian wajah dari depan, itu ada gambarnya juga. Itu dari sebagian kepala, membasuh sebagian kepala misalkan. Kemudian ini dari pokoknya batas-batas tumbuhnya rambut kita di wajah, kemudian alis, kemudian kumis dan lain sebagainya, bulu mata ya. Apalagi kalau bagi laki-laki yang rambut yang di tepi pipi yang berhadapan dengan telinga atau bahasa Jawanya godek itu juga wajib dibasuh. Kalau godeknya itu tipis maka wajib dibasuhnya sampai kulitnya. Tapi kalau tebal ya, kalau tebal dan itu di luar batas wajah, maka hanya diwajibkan membasuh bagian luarnya saja. Kalau melihat gambar ini tipis ya teman-teman, jadi wajib dibasuh. Termasuk bibir juga. Nah, ini juga menjadi permasalahan bagi wanita. Bibir itu termasuk anggota wudhu yang wajib dibasuh dan harus nyampe, airnya harus nyampe ke wajahnya. Jadi misalkan wanita memakai lipstik yang matte atau yang kiranya bisa kalau bahasa Jawanya itu bisa dikerik ketika menggunakan alat apapun, itu juga menghalangi sampainya air ke bibir kita. Jadi make upnya harus dihapus terlebih dahulu. Nah, ini juga ada gambar dari wajah bagian samping. Itu teman-teman kelihatan ya, dilihat dari nomor 3 sampai ada panahnya yang bawah itu sampai bawah bagian telinga kita, yaitu nomor 14. Maka itu juga termasuk bagian wajah. Jadi rambutnya sampai kulitnya itu juga wajib dibasuh dan wajib terkena air. Kalau untuk saya sendiri kan biasanya perempuan rambut di bagian sini tuh panjang ya. Jadi lebih baik dipotong aja atau dipendekin saja. Biar nanti ketika wudhu tidak menyulitkan kita, atau tidak harus, biasanya karena perempuan kan biasanya rambutnya panjang, jadi nanti menyulitkan ketika wudhu tadi, harus diambil panjang rambutnya gitu kan. Kalau menurut saya, yang saya sendiri itu lebih baik rambut bagian sini yang dari tumbuhnya rambut dari atas, dari dahi sampai bawah telinga, yang tempatnya anting-anting itu diambil garis lurus. Kalau ada rambutnya maka lebih baik dipotong saja, dipendekin aja, karena itu juga termasuk bagian dari wajah dan wajib dibasuh ketika wudhu. Cukup jelas ya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya selalu meminta koreksi dari teman-teman semua apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.